Pihak mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berencana melaporkan 4 hakim yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook ke Komisi Yudisial atau KY. Langkah tersebut dijadwalkan dilakukan pada hari berikutnya setelah pernyataan resmi dari tim kuasa hukumnya. Rencana pelaporan itu dilakukan karena tim hukum Nadiem menilai terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Mereka meminta Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku para hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kuasa hukum Nadiem menegaskan bahwa laporan ke KY bukan bertujuan mengintervensi proses peradilan, melainkan untuk memastikan seluruh proses persidangan berlangsung secara independen, profesional, dan sesuai kode etik hakim. Menurut tim kuasa hukum, setiap pihak yang berperkara memiliki hak untuk mengajukan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk hakim yang memimpin persidangan. Laporan tersebut akan ditujukan kepada 4 hakim yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di pengadilan. Identitas para hakim nantinya akan menjadi bagian dari laporan resmi yang disampaikan kepada Komisi Yudisial. Kuasa hukum berharap Komisi Yudisial segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme pemeriksaan etik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mereka juga menilai pengawasan terhadap hakim merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, terutama pada perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dalam keterangannya, pihak Nadiem menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang mencari keadilan melalui jalur hukum. Tim hukum menyatakan bahwa laporan ke Komisi Yudisial tidak akan mempengaruhi proses pembelaan yang tetap dilakukan di ruang persidangan. Kedua proses itu akan berjalan secara terpisah sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Mereka berharap seluruh proses hukum terhadap Nadiem berlangsung secara objektif dan bebas dari dugaan pelanggaran etik maupun penyimpangan prosedur. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook sendiri menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan yang bernilai triliunan rupiah. Perkara tersebut berawal dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk kebutuhan pendidikan pada periode pemerintahan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyidik sebelumnya menduga terdapat perubahan kebijakan pengadaan perangkat yang memunculkan indikasi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian negara. Dugaan itulah yang kemudian menjadi dasar penyidikan perkara. Selama proses penyidikan, sejumlah pejabat, mantan staf khusus, hingga berbagai pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut telah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Kasus ini terus berkembang seiring pendalaman alat bukti dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dianggap mengetahui proses pengadaan Chromebook tersebut. Sementara itu, pihak Nadiem sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil saat menjabat dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan untuk mendukung digitalisasi pendidikan nasional. Melalui langkah pelaporan ke Komisi Yudisial, tim kuasa hukum berharap seluruh proses persidangan tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi prinsip independensi kekuatan kehakiman. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari keempat hakim yang akan dilaporkan maupun dari Komisi Yudisial terkait rencana pengaduan tersebut. Proses persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sendiri tetap berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Perkembangan laporan ke Komisi Yudisial diperkirakan akan menjadi perhatian publik karena berpotensi menambah dinamika dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang hingga kini masih terus bergulir di jalur hukum. Tampilo News.